Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, beberapa hari yang lalu kita sudah mengetahui bagaimana ketika Kiai Halwani Nawawi ini buka suara di channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim mengenai Habib Lutfi yang telah mengkaburkan sejarah berdirinya Jatman. Dan ada lagi yang membuka perbuatan Habib Lutfi bin Yahya dalam ranah Torekoh, yakni bendaharanya langsung. Jadi bendaharanya era Lembaga Toreko sebelum jadi Jatman ini buka suara, ya, buka suara bahwa Toreko atau sekarang Jatman lah, ya, sebelum jadi Jatman itu sebenarnya masa keemasan itu sebelum dipegang oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dan lembaganya ini bisa berjalan dengan teratur, tertib, rapi itu sebelum dipegang oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dipegang oleh siapa? Ya dipegang oleh bendahara ini yang menceritakan sebenarnya. Dan pada waktu itu Rois Amnya adalah salah satu putra mursyid Torekoh dari Demak, yakni putra dari Mbah Muslih Meranggen, yakni Gus Kim, atau yang terkenal dengan Kiai Haji Lutfi Hakim. Kemudian pada era mungdir amnya yakni Kiai Haji Muhaiminan Bambu Runcing Tumanggung. Jadi masa-masa beliau inilah, ya, Lembaga Torekoh ini bisa berjalan tertib, bisa berjalan rapi, dan masa kejayaan pada waktu itu bukan yang dipegang oleh Habib Lutfi. Ya, salah satunya yang mungkin masalah sejarah berdirinya Jatman. Oleh karenanya, sebelum saya melanjutkan komentar saya, alangkah baiknya kita simak penjelasan dari bendahara ini mengenai tentang sejarah, ya, Jatman sebelum dipegang oleh Habib Lutfi bin Yahya. 2 menit 4 detikan kita simak. Ini pertama Mbah Muhaiminan Bambu Runcing Paraan Temanggung, ini sebagai mudir amnya. Lalu ini Gus Kim, putra dari Mbah Muslih Kutuyah Meranggen, sebagai Rois amnya. Dan saya ini adalah saya sendiri sebagai Aminus Sunduk atau bendahara umumnya. Jadi ini sebelum adanya Lutfi bin Yahya, sebelum dijadikan Jatman. Ya, itu aslinya Torekoh Al-Mu'tabarah memang aslinya sesuai dengan video tadi. Cuma aktifnya Torekoh itu setelah dipegang oleh Gus Kim, Kiai Haji Lutfi Hakim bin Muslih Meranggen, Jawa Tengah, yang saat itu memang betul-betul mulai aktif, mulai rapi dan sebagainya. Lah itu ada Mbah Muhaiminan, ada saya, dan saya selaku bendaharanya Aliyah Pusat.
Jadi mulai zaman keemasan dari ahli thariqah Al-Mu'tabarah atau Jatman sekarang itu justru pada masa yang dipimpin oleh Gus Lutfi Hakim atau Kiai Haji Hakim Lutfi Hakim bin Muslih Meranggen, dan saya sebagai bendaharanya pusat. Itu mencapai zaman keemasan dan juga dipegang oleh Mbah Muhaiminan Bambu Runcing Paraan Temanggung, itu juga sama dengan bareng dengan saya dan juga Gus Lutfi Hakim bin Muslih Meranggen, itu mencapai zaman keemasan. Artinya thariqahnya rapi, berjalan lancar dan bertambah bagus. Bahwa kalau kita kolaborasikan penjelasan antara bendara ini dengan penjelasan Kiai Halwani beberapa hari yang lalu, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa memang Jatman semasa dipegang oleh Habib Lutfi bin Yahya ini banyak perubahan, termasuk perubahan masalah berdirinya Jatman. Dan sejarah berdirinya Jatman sebagaimana yang diutarakan oleh Habib Lutfi bin Yahya ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kalau kita melihat penjelasan bendahara ini dan Kiai Halwani, artinya apa? Artinya bahwa sejarah berdirinya Jatman ini sudah dipalsukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Oleh karenanya, ya, pihak pengurus besar Nahdlatul Ulama ini seyukianya, ya, mengganti Rois Am Jatman, ya, diganti dengan kiai-kiai thariqah atau mursyid thariqah yang asli dari Nusantara, yang asli dari Indonesia, misalkan Kiai Halwani. Karena saya yakin-yakinnya kalau Rois Am Jatman ini dipegang oleh mursyid-mursyid Nusantara, ini pasti akan mengalami kejayaan sebagaimana kejayaan thariqah sebelum dipegang oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dan sejarahnya Jatman ini sampai anak keturunan kita ini akan orisinil, tidak akan berubah. Karena kalau sejarah berdirinya Jatman ini sudah dirubah, maka itu sama halnya memberikan sejarah kepada anak keturunan kita dengan sejarah yang tidak semestinya, sehingga nantinya akan mudah untuk dihancurkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.